Sekali lagi shalom. Penuh sukacita pagi hari ini, amin. Saya mau lihat tangan-tangannya dulu dong, terangkat buat Tuhan. Puji Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Saya akan membawa kita di dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu pagi ini Bapa. Engkau sudah menyertai kami, Engkau sudah membimbing kami, dan Engkau sudah memberkati hidup kami ya Bapa. Melalui hari-hari yang baru, nafas yang setiap hari kami hirup ya Bapa, semua karena anugerah-Mu Bapa. Biarlah ya Tuhan, pagi hari ini ya Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu, kami mau memuji Engkau, kami mau mengagungkan nama-Mu karena Engkau yang layak diagungkannya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita naikkan pujian mengatakan haleluya bagi anak domba.
kami tujukan di dalam nama Yesus Kristus. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami siap memuji Engkau hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Amin. Mari kita akan mengangkat pujian kita yang mengatakan, kecaplah dan lihatlah. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu sangat baik dalam hidup kita. Katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan lihatlah kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Amin. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan. Amin. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Bapak Ibu merasa diberkati hari ini? Kasih senyumnya dulu dong kiri kanannya. Meskipun pakai masker tetap kelihatan sipit ya matanya kalau senyum. Oke, baiklah, pagi hari ini kita merasakan bahwa kita diberkati Tuhan. Kita diberikan kebahagiaan, kita diberikan sukacita kalau kita hidup di dalam Tuhan. Maka dari itu kita akan mengangkat pujian mengatakan tertawa. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna.
Udah tertawa? Udah tertawa pagi ini? Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita supaya dibentuk sama Tuhan seperti bejana yang terbaik yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan.
pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Biarlah melalui pujian yang kami persembahkan di hadapan Tuhan, ini boleh menjadi dupa yang harum yang berkenan. Amin. Sehingga Tuhan turun tangan untuk menolong kami. Tuhan memberikan waktu dan hari-hari yang semakin baik bagi kami semuanya yang mempermuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, sekarang kami mau duduk diam. Kami kembali mau menerima anugerah perkataan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, secara khusus berbicaralah kepada kami semuanya yang hadir, sehingga hati kami kembali memiliki semangat dan hati kami kembali bergelora, seperti halnya para murid ketika bertemu dengan Tuhan dalam masa kebangkitan Tuhan. Biarlah itu boleh terjadi bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap untuk mendengar perkataan firman-Mu. Kami membuka telinga jasmani dan rohani kami, dan kami percaya Roh Kudus yang akan menolong kami semuanya. Amin. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau berkati kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Shalom. Shalom. Haleluya. Tetap semangat, amin. Ya, hari ini adalah hari raya yang kedua, sehingga banyak dari teman-teman kita yang berwisata. Tetapi kita percaya meskipun banyak dari kita tidak bisa hadir pagi hari ini, kita mempercayai Roh Kudus Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kita. Nah Bapak Ibu, hari ini kita masih berbicara dalam suasana kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Dan kita mau bersama-sama belajar mencari tahu apa yang Tuhan lakukan buat kita semua yang hari-hari ini sudah merayakan akan kebangkitan Tuhan dari antara orang mati. Nah hari ini kita mau bersama-sama belajar dari Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Ya, perikop kita adalah Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Nah tema kita hari ini adalah memiliki hati yang bergelora. Ya, saya membaca dari ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Di sini saya menemukan satu pesan bahwa ternyata ketika ada satu pengharapan yang diinginkan oleh manusia tidak terpenuhi, biasanya manusia itu akan kehilangan gairah. Nah, para murid hari itu juga memiliki kehilangan gairah yang sama seperti halnya kita kalau pengharapan kita tidak terpenuhi. Nah untuk itu mari kita bersama-sama langsung melihat di dalam Roma pasal 15 ayat 4 terlebih dahulu. Kemudian nanti kita akan baca Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-32. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Roma pasal 15 ayatnya yang ke-4. Surat Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus, dan Rasul Paulus menuliskan buat kita semuanya berdasarkan dari pengamatan dan juga bagaimana Rasul Paulus melihat bahwa firman Tuhan itu memberikan pertolongan secara luar biasa. Firman ini berkata demikian, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita,
supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ya, sekali lagi Rasul Paulus mencoba mengingatkan kepada kita semuanya, kalau engkau sedang bersusah hati, engkau sedang mengalami sesuatu yang tidak mengenakan dalam batin, hendaklah masing-masing kita ini mau tetap teguh berpegang kepada firman Tuhan, kitab suci, kemudian pengharapannya juga kepada Tuhan. Secara khusus pengharapan itu akan dimunculkan oleh Tuhan ketika kita memiliki ketekunan, dan waktu kita tekun, firman ini berkata akan memperoleh penghiburan. Tetapi sayang sekali ada banyak orang tidak melakukan seperti apa yang Rasul Paulus katakan. Kenapa? Karena ada banyak orang lebih suka curhat kepada teman, lebih suka curhat mungkin kepada sahabat, karena mereka berpikir sahabat atau teman itu nanti bisa memberikan jalan keluar. Nah, kalau kita katakanlah mungkin curhat kepada teman atau mungkin kepada sahabat, teman atau sahabat kita ini mungkin bisa dengar. Tapi kalau saya perhatikan, biasanya mereka mendengar mungkin hanya sesaat. Ya, waktu saudara punya permasalahan, saudara datang selama full 1 minggu, teman atau sahabatmu itu akan sangat menerima dengan baik. 2 minggu mungkin masih menerima dengan baik. Tetapi kalau seandainya cerita yang sama terus diulang-ulang 3 minggu, 4 minggu, lama-lama teman atau sahabatmu, saya berani pastikan, pasti mereka tidak pernah mau dengar apa yang engkau katakan. Kenapa? Teman atau sahabatmu akan berkata bosen. Nah, waktu kita sedang curhat, kemudian teman kita mulai bosan mendengar keluhan kita, terus kita bagaimana? Biasanya kita akan patah hati. Nah, Rasul Paulus tahu persoalan itu. Makanya dia menuliskan kepada sidang jemaat di Roma dengan perkataan, sekali lagi, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu, ya artinya setiap perkataan firman Tuhan yang ditulis dari zaman perjanjian lama sampai dengan kematian Tuhan yang sudah ditulis dahulu, telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Kenapa disebutkan pelajaran bagi kita? Karena kita tahu Alkitab yang kita miliki ini disebut dengan kitab kehidupan. Jadi kalau Bapak Ibu mau cari jenis persoalan apa yang ada di dunia, di Alkitab ini komplit. Saudara mau bicara apapun di dalam Alkitab ada. Zaman mungkin sewaktu belum ada mutilasi, pembunuhan yang dipotong-potong, dalam kitab Hakim-Hakim sudah ditulis ada mutilasi yang pertama kali. Ada. Berbicara tentang orang patah hati dalam Alkitab ini banyak. Orang susah, orang menderita, Alkitab juga banyak. Tetapi banyak dari kita tidak mau mempelajari isi firman Tuhan. Makanya Paulus sekali lagi mengingatkan, ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya apa? Supaya kita tetap teguh berpegang. Jadi kalau kita memiliki firman Tuhan setiap hari, saya berani pastikan hidupmu pasti kuat. Ada amin? Pasti kuat. Kemudian dikatakan lagi apa? Kalau kita teguh berpegang, pengharapan baru akan muncul. Kenapa pengharapan baru itu akan muncul? Iya, di dalam Alkitab cerita-cerita yang komplit itu ada banyak ditulis, lebih berat dari masalahmu yang ada. Satu contoh, saudara hari ini menderita, tapi mungkin penderitaanmu belum berdarah-darah. Yesus menderita itu berdarah-darah. Makanya kalau engkau susah hati merasa bahwa penderitaanmu itu yang paling berat, coba baca Alkitab. Nanti saudara akan berkata, belum apa-apa. Nah, untuk itu Paulus sekali lagi mengatakan supaya apa? Kamu harus tekun. Waktu seorang bertekun dalam perkataan firman, nanti Roh Kudus Allah sendiri yang akan memberikan penghiburan. Nah, kenapa Paulus memberikan tulisan ini? Karena dia melihat dari pengalaman para murid waktu mereka semuanya ditinggal oleh Tuhan.
Makanya kita sekarang akan baca bersama-sama Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-32. Nah, untuk itu saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan baca satu ayat ini dengan keras, nanti akan dipandu oleh Saudari Rosa. Lukas pasal 24 ayat 32. 2, 3. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Perkataan ini diungkapkan, disampaikan oleh Petrus. Ya, disebut Simon, disebut Kefas. Simon Petrus atau Kefas ini berkata, kata mereka seorang kepada yang lain. Ya, waktu itu ada dua orang. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Yesus berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Jadi kalau Bapak Ibu menyimak perkataan Lukas pasal 24 ini, kapan hatimu itu kembali bisa bergirang? Kapan hatimu kembali bisa bergelora? Firman ini berkata, kalau Tuhan berbicara kepadamu secara khusus. Hari ini mungkin saudara akan berkata, Pak, Tuhan hari ini sudah tidak ada. Dia ada di surga dan saya tidak pernah ketemu dengan Tuhan. Tapi firman ini memberikan penjelasan. Kalau engkau membaca, mendengar perkataan firman Tuhan yaitu dalam Alkitab, maka apa yang kau butuhkan tentang hati yang mungkin hari ini sedang patah, engkau sedang tidak punya semangat, engkau mungkin lagi frustasi. Kalau engkau mau bergaul karib dengan perkataan firman yang ada di dalam Alkitab yang kita miliki, saya berani pastikan hatimu pasti akan kembali menyala. Mungkin hari ini ada banyak dari kita yang sedang frustasi. Ya, saya sangat merasakan banyak dari kita sebenarnya rohaninya ini kering. Ada beberapa orang yang mencoba konseling dengan saya, mencoba untuk sharing. Mereka tanya, kenapa ya perasaanku rasanya itu kosong. Perasaanku rasanya hampa. Rasanya kayak mau meledak. Itu banyak yang ngomong begitu. Saya cuma menjawab orang-orang itu, saya berkata, saya berani pastikan kamu pasti jarang baca Alkitab. Kenapa hatimu kosong? Kenapa hatimu hampa? Kenapa perasaanmu selalu ingin meledak? Engkau kosong. Sama para murid waktu itu dalam suasana duka karena Yesus mati. Matinya mengenaskan disalib. Para murid hari itu apa? Frustasi. Mereka mengharapkan sesuatu yang lebih. Tiba-tiba satu pribadi yang dijagokan, yang sangat diinginkan, mati. Makanya apa? Mereka frustasi. Tapi lihat, Tuhan membuktikan kepada kita semuanya. Di hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Yang Tuhan lakukan apa? Dia segera mencari para murid yang sedang frustasi. Sama mungkin hari ini, meskipun sudah berlalu 2000 tahun, tapi hari ini kita sedang memperingati tentang waktu kematian dan kebangkitan Tuhan. Nah, masa-masa seperti sekarang ini, Tuhan juga sedang mencari kita semuanya. Engkau yang lagi frustasi, engkau yang lagi patah hati, engkau yang sedang tidak punya semangat. Dan ketika orang itu bisa ketemu dengan Tuhan, firman Tuhan sekali lagi berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar? Bukankah hati kita berkobar-kobar kapan? Ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan. Secara khusus ketika Yesus menerangkan kitab suci kepada
kita. Bapak Ibu masih rajin baca Alkitab? Berapa ayat, berapa pasal? Kadang ada orang yang punya prinsip begini, 1 ayat saja untuk praktek gue angel kok kon baca berapa pasal. Saya mau jelaskan kepada Bapak Ibu, bacalah firman Tuhan itu sebanyak mungkin, jangan cuma 1 ayat. Kenapa kok kita harus banyak baca? Karena waktu kita baca firman Tuhan sebanyak mungkin itu asupan. Itu yang disebut dengan makanan rohani. Tapi kalau kita hanya membaca 1 ayat, itu diibaratkan mungkin saudara cuma makan seriping 1 lembar. Seriping pisang atau mungkin seriping singkong 1 lembar. Ada orang makan seriping pisang atau singkong itu masuk mulut, dinikmati, di mamahnya tuh banyak kali. Enak, enak. Tapi pertanyaan saya, kenyang enggak? Enggak kenyang. Orang hanya berpikir apa? Baca sedikit, yang penting praktek. Tapi sekarang bagaimana seseorang yang bacanya sedikit kok bisa praktek? Wong tidak punya kekuatan. Tapi coba saudara banyak baca Alkitab sebanyak mungkin. Dari antara yang banyak itu tiba-tiba nanti akan muncul yang namanya rema. Sama para murid hari itu, kenapa mereka bisa memiliki hati yang berkobar-kobar? Berapa banyak Yesus waktu itu berbicara dengan para murid yang sedang frustasi? Berapa lama? Secara tafsir, para murid hari itu berbicara dengan Yesus kurang lebih sekitar 12 km sambil jalan. Jadi diibaratkan dari Temanggung menuju Parakan. Jalan kaki ngomong dengan Yesus, ngobrol. Dan ketika Yesus berpisah dengan mereka, tiba-tiba hati mereka berkobar-kobar. Saudara ingin punya semangat yang baru? Amin. Kepengen enggak? Nah, kita akan bersama-sama mengeksposisi dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat 32. Nah, tujuan firman Tuhan pagi hari ini adalah memiliki semangat yang baru di dalam Kristus dengan cara berpegang teguh kepada firman-Nya. Nah, mari Bapak Ibu yang membawa Alkitab bisa langsung membuka di dalam Lukas pasal 24. Ya, perikopnya adalah Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Nah, kita akan langsung saja masuk di dalam ayat 13 dan ayat 14. Bagaimana kita bisa memiliki semangat yang baru? Yang pertama, kita harus mau tahu apa topik yang engkau bicarakan? Apa topik percakapanmu? Itu yang paling penting. Nah, kita lihat Lukas 24 ayat 13 dan 14, tolong dibacakan. Beginilah firman Tuhan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Iya, Bapak Ibu perhatikan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Sesudah Yesus mati disalib, kemudian di hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Kemudian Yesus pertama-tama menampakkan diri kepada seorang wanita, Maria Magdalena. Nah, wanita ini kemudian mulai menceritakan kepada teman-teman prianya. Maria berkata, Yesus bangkit, Tuhanku hidup. Petrus hari itu segera bergegas menuju kubur Yesus, dan ternyata Petrus tidak menemukan Yesus. Kenapa? Yesusnya sudah pergi. Nah, sewaktu di mana Petrus tidak menemukan Yesus, kemudian Petrus bersama temannya yang tidak ditulis siapa orang ini, mereka pergi ke satu tempat bernama Emmaus. Emmaus itu artinya adalah tanah datar.
Emmaus itu artinya adalah mata air yang hangat. Mungkin secara tafsir. Dua orang ini yang lagi frustasi, lagi patah semangat, lagi mungkin tidak punya pengharapan, mereka mikir, daripada susah-susah, mikiri sesuatu yang gak jelas, mereka mau untuk berwisata kungkum, berendam air hangat mungkin. Jaraknya dari Yerusalem berapa kilo? 12 kilo, di sini disebutkan 7 mil. 1 mil kurang lebih sekitar 1,5 kilo. Mereka jalan. Nah, sewaktu mereka sedang berjalan, firman Tuhan dalam ayat 14 berkata, mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Kalau Bapak Ibu nanti baca di rumah, pertanyaan saya, kira-kira percakapan mereka itu apa sih? Ayat 21 memberikan penjelasan, percakapan mereka adalah percakapan orang yang kecewa. Ayat 21 berkata, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara telah lewat 3 hari sejak semuanya itu telah terjadi. Jadi dua orang murid itu ngobrol di tengah jalan, mereka menceritakan tentang kekecewaannya kepada Tuhan, di mana mereka berpikir bahwa Yesus yang hebat, Yesus yang ajaib, Yesus yang bisa membangkitkan orang mati, tiba-tiba pahlawan yang dipuja-puja ini gugur. Pengharapan mereka apa? Pupus. Kenapa pengharapan mereka pupus? Karena konsep pikir mereka salah. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam ayat 21 dikatakan, dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Pikiran para murid hanya membebaskan dari penindasan orang-orang Romawi. Padahal Yesus datang bukan untuk itu. Yesus datang untuk kita semuanya untuk apa? Misi penyelamatan supaya kita ini bisa sampai surga. Tapi para murid hari itu punya konsep apa? Hal tentang jasmani sewaktu ada di dunia. Tidak tersiksa, tidak ditindas, tidak dihina. Cuma itu tok. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau orang berjalan bersama, entah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 orang yang dibicarakan kekecewaan. Terus kira-kira menurut saudara, orang itu apakah masih bisa punya semangat? Saya berani pastikan, orang itu pasti langsung semangatnya ngelukru. Makanya saya mau berkata kepada Bapak Ibu, hati-hatilah kalau saudara sedang kecewa. Hati-hati. Kenapa? Kekecewaan itu bisa menghanguskan hatimu, bisa menghanguskan jiwamu. Sama, dua orang ini sedang berbicara tentang topik yang salah. Saudara pernah nggak kecewa? Halo? Sering ya, termasuk saya juga pernah kecewa. Firman Tuhan dalam Amsal dikatakan apa? Orang yang suka membeberkan hati itu diibaratkan seperti orang yang membuka baju di musim dingin. Seperti cuka pada luka. Jadi kalau kita lagi kecewa, kita lagi sakit hati, kemudian kita ceritakan kepada orang yang mau mendengarkan kita. Rasanya gimana? Enak. Kita cerita 5 jam, kuat. 10 jam, kuat. Kenapa? Yang diungkapkan itu hatimu. Tapi penulis Amsal mengatakan, seperti memberi cuka pada luka. Ya saudara yang suka maca, kadang-kadang kan tangannya keiris. Coba kasih cuka. Meringis langsung. Aduh, kan gitu kan. Seperti orang membuka baju di musim dingin. Menggigil. Tapi saya mempunyai sebuah pemikiran.
Orang yang suka curhat dengan hati luka itu seperti apa? Seperti luka yang digaruk. Itu Yuli itu. Waktu kakinya jatuh, melewek gitu ya. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, aduh. Mendekati 1 bulan sudah mulai kering. Kalau sudah mulai kering terus gimana? Rodok gatal, betul enggak? Paling enak apa kan kalau gatal? Garuk. Digaruk enak enggak? Enak. Tapi tanpa sadar lukanya kembali menganga. Sama orang sakit hati, orang kecewa, orang benci, coba terus ceritakan terus. Itu seperti orang garuk. Digaruk tuh enak. Ngerti-ngerti apa berdarah lagi. Sembuh? Tidak. Waktu digaruk enak, tapi lukanya itu tambah semakin runyam. Kenapa? Kukumu itu bisa menjadikan infeksi. Padahal dari kita banyak sekali yang suka menceritakan peristiwa-peristiwa yang menyakitkan kepada orang lain. Termasuk kepada orang yang tidak kita kenal pun kadang-kadang tak beritahu. Jangan berhubungan dengan si A ya, dengan si B ya. Loh kenapa? Wah wong itu begini begitu, pokoknya yang jelek-jelek semua muncul. Anda saat itu puas, tapi luka itu semakin menganga. Makanya hal yang pertama ini penting. Kalau saudara ingin memiliki kembali semangat yang baru, yuk kita bersama-sama evaluasi. Apa topik pembicaraanmu, apa topik percakapanmu saat ini? Kalau kita bisa ngerti, oh percakapanku salah, oh percakapanku enggak benar. Nanti dalam ayat berikutnya Tuhan berkata apa? Stop. Tapi kalau kita mau bablaske bisa enggak? Bisa. Tapi saya berani pastikan hatimu tidak akan pernah kembali bergairah. Kenapa? Semakin engkau ceritakan, engkau ingat, detik itu engkau merasa puas, habis itu engkau ngelukru. Termasuk saudara yang hari ini sedang ke gereja, hati-hati kalau ada kebencian dari antaramu kepada teman-temanmu, hati-hati. Engkau yang sedang benci mungkin sama pendetamu juga hati-hati. Kepada full timer, hati-hati juga. Kenapa? Hatimu akan semakin sakit kalau engkau ingat-ingat itu terus. Dan saya berani pastikan engkau tidak akan pernah bergembira. Ketemu orang wajahnya enak enggak? Pasti enggak enak. Tapi coba kalau engkau bisa bereskan pembicaraanmu, percakapanmu. Engkau ketemu orang wajahmu bisa semeringah. Ketemu orang langsung wah berbinar-binar. Kenapa? Ekspresimu itu ungkapan hatimu. Tapi kalau seandainya kita tetap nekat gimana? Ya enggak apa-apa. Itu seperti engkau menggaruk kembali lukamu yang sudah hampir sembuh. Maka yang pertama ini penting, apa topik percakapanmu? Itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki semangat yang baru? Dari ayat yang ke-15 sampai dengan 18, ya saya mengambil kesimpulan, orang yang bisa kembali memiliki semangat yang baru kalau orang itu mengizinkan Yesus masuk di dalam perjalanan hidupmu. Yuk kita lihat ayatnya, ayat 16 dan ayat yang ke-17 terlebih dahulu, tolong bacakan. 15, 16, 17. Begini firman Tuhan, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. 17.
Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ya, tolong PowerPoint-nya tampilkan. Ya, saya di sini menuliskan, sebelum membahas Yesus yang mau masuk dalam perjalanan hidupmu, pahami terlebih dahulu ciri-ciri orang yang kecewa. Sama kalau hari ini saudara ada yang sedang kecewa, perhatikan ciri-cirinya. Ciri yang pertama Bapak Ibu perhatikan dalam ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus. Jadi kesimpulannya orang kecewa, ciri pertama apa? Tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Mau WL-nya seperti apa hebatnya, pengkhotbahnya seenak apapun, sebagus apapun, kalau hatimu kecewa, engkau pasti komentarnya begini, aku orang rasa kayak apa-apa. Di gereja ini tidak ada hadirat Tuhan. Menurut siapa? Menurut orang yang sedang kecewa. Tapi coba hatimu beres. Engkau nyanyi tanpa musik, engkau bisa merasakan hadirat Tuhan. Engkau baca Alkitab meskipun sedang tidak mudeng apa yang isi Alkitab itu, katakan kau baca. Tapi karena hatimu beres, engkau bisa merasakan hadirat Tuhan. Amin. Amin. Kalau beres. Kalau enggak beres gimana? Tuhan hadir dengan kedahsyatannya tuh loh. Kita enggak bisa rasakan apa-apa. Ujung-ujungnya apa? Komplain. Itu ciri pertama. Ciri yang kedua, perhatikan dalam ayatnya yang ke-18. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Ciri yang kedua dari orang yang sedang kecewa biasanya apa? Sok tahu. Orang ngerti apa-apa tapi sok tahu. Hanya dari kata orang, wah cerita A bisa A plus A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, Z. Padahal yang benar gimana? Orang itu enggak tahu. Tapi karena sudah kecewa, sok tahu, bikin berita-berita yang enggak karu-karuan. Orang yang sok tahu padahal kan tidak tahu. Sama dalam ayatnya yang ke-18 ini, Kleopas atau Petrus ini atau Simon ini enggak ngerti. Tapi dia berkatanya jelas, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari belakangan ini? Lho sing lakoni iki Tuhan Yesus, dia sendiri yang merasakan disalib, dia yang bangkit dari antara orang mati. Petrus malah tanya, kowe ora ngerti apa-apa toh? Coba. Berapa banyak dari antara kita seringkali kita kecewa gara-gara kita tuh ngomongkan sesuatu yang enggak jelas. Terus untuk antisipasi ini caranya gimana? Izinkan Yesus masuk dalam hidupmu. Tadi dalam ayat 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri. Datanglah Yesus sendiri, artinya apa? Enggak pakai malaikat. Kebangkitan Tuhan itu ada 2 malaikat. Tapi firman ini berkata datanglah Yesus sendiri, artinya apa? Tuhan ingin bercengkrama secara pribadi dengan dirimu. Yesus datang sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama, walking together. Kalau engkau baca Alkitab setiap hari, engkau walking together. Henok itu bisa diangkat ke surga dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan apa? Henok walking together.
Jadi artinya apa? Kalau engkau ingin mengalami semangat yang baru, izinkan Yesusmu itu berjalan bersama-sama dengan dirimu. Nah, sewaktu Yesus sudah mulai berjalan-jalan dengan dirimu, kemudian izinkan juga Yesus menginterupsi apa yang menjadi pikiranmu yang salah. Bapak Ibu perhatikan ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Jadi ayat ini mau menjelaskan kepada kita, kalau Yesus bisa masuk dalam hidupmu, engkau punya pikiran yang salah, Yesus akan menyela. Jadi kalau saya bahasakan Jawa, kata-kata yang dikatakan dalam ayat 17, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Coba teksnya ditampilkan, Kevin. Teks Alkitab. Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Dalam bahasa Jawa tuh gini loh, kowe lagi ngomong ke opo? Mas, kowe lagi ngomong ke opo? Kira-kira Yesus tanyanya gitu. Mereka cerita, aku mangkel. Apa kamu nggak ngerti? Ada kejadian fatal. Itu loh Yesus dari Nazaret mati disalib. Apa kamu nggak ngerti? Sama kadang-kadang kita nih yang lagi jengkel, lagi kecewa, lagi mangkel. Kan ada temanmu yang bertanya kepada dirimu, kowe lagi ngomong ke apa? Wais kai, wais ini itu dan lain sebagainya. Orang kalau sedang diberi pertanyaan begitu artinya apa? Itu kan disela, itu sedang diinterupsi. Para murid hari itu diinterupsi oleh Tuhan. Firman ini berkata, maka berhentilah mereka dengan muka muram. Tuhan di sini mau berkata apa? Menengok, ceritamu salah. Kira-kira gitu. Nah, kalau dirimu mau diinterupsi oleh Tuhan, mungkin perasaanmu rasanya enggak enak. Tapi di situ engkau sedang berhenti berbuat dosa. Hati-hati dengan setiap perkataan kita. Kadang-kadang kita ini melakukan dosa berdasarkan dari apa yang kita ucapkan yang kita tidak tahu. Saudara mau diinterupsi oleh Tuhan? Saudara mau diinterupsi oleh Tuhan? Cobalah waktu Tuhan tuh bicara kita mulai berhenti tek, meneng. Tapi coba kalau seandainya Tuhan detik itu waktu bangkit dari antara orang mati tidak segera mencari para murid, apa yang terjadi? Para murid itu akan berantakan. Makanya saudara yang hari ini sedang mengalami kekecewaan, mengalami benci, mengalami sesuatu yang tidak mengenakan batin, saudara harus yakin percaya Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya setiap hari sedang mencari dirimu, sedang mencari. Sama termasuk firman Tuhan ini mencoba menjabarkan kepada kita, ngapain sih Yesus sudah bangkit dari antara orang mati? Nanti saudara boleh baca dalam ayat 36. Waktu di mana Yesus kemudian bertemu dengan para murid yang lain. Yang Yesus lakukan apa? Dia berkata, salam damai sejahtera bagi kamu semuanya. Kira-kira kalau dalam bahasa yang keserian berkata shalom. Orang kalau diberi salam damai, shalom Elohim, yang terjadi apa? Orang itu langsung terima, hatimu damai. Waktu hatimu damai dalam ayat 38 dikatakan, maka Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada orang-orang yang sedang kecewa.
Makanya pagi hari ini mari kita bersama-sama belajar. Izinkan Yesus masuk dalam hidupmu. Kalau Tuhan mau berjalan-jalan bersama kita, izinkan. Biarkan dia terus bicara melalui perkataan-perkataan firman yang kita punyai hari ini. Dan saya berani pastikan, hatimu pasti dipulihkan. Itu hal yang kedua. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita bisa memiliki semangat yang baru? Yang terakhir, yang ketiga. Kalau kita mengizinkan Tuhan menjelaskan suara firman-Nya. Kalau tadi baru mengizinkan Tuhan bisa berjalan bersama. Sekarang izinkan Tuhan untuk menjelaskan firman-Nya. Bapak Ibu perhatikan ayat 25-27, saya akan bacakan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Ayat 27. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi kalau engkau ingin mempunyai semangat yang baru, hatimu kembali bergelora, hatimu kembali berkobar-kobar. Kalau pergi ke gereja engkau meluap-luap, hatimu senang. Cara yang ketiga, izinkan Tuhan untuk menjabarkan. Apa sih sebenarnya isi dari perkataan firman-Nya? Para murid hari itu meskipun sudah ikut Tuhan bertahun-tahun, melihat tanda mujizat, melihat kesembuhan, melihat hal ajaib, tapi mereka ternyata meskipun kumpul sama Tuhan setiap hari, mereka tidak mudeng firman Tuhan itu isinya apa. Makanya kalau kadang-kadang kita diombang-ambingkan dengan perkataan orang, diombang-ambingkan dengan angin pengajaran, kemudian kita maaf, balelo. Kenapa? Kita tidak kumpul dengan Tuhan setiap hari. Para murid yang jelas hari itu kumpul dengan Tuhan setiap hari aja masih tidak mudeng. Makanya kalau ayat 27 berkata, lalu ia menjelaskan kepada mereka. Yesus pribadi yang menjelaskan kepada mereka. Dalam ayat 45 dikatakan, maka Yesus membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti isi kitab suci. Nah hari ini yang paling bahaya Bapak Ibu. Banyak hamba-hamba Tuhan yang sedang berseberangan mengajarkan tentang apa? Tidak perlu bayar perpuluhan. Wah ini mengerikan. Kenapa saya katakan mengerikan? Iya. Iblis mencoba menggoncang gereja dengan berbagai macam. Dari yang seberang mencoba nutup karena alasan tidak punya izin, tapi gereja tetap jalan. Kemudian gereja digunjingkan dengan hal-hal yang buruk. Ya di Surabaya itu paling banyak. Ribut sampai kemudian jemaatnya merosot. Tapi kembali eksis, jalan lagi. Iblis rupanya tidak tinggal diam. Gonjang-ganjing gereja itu tidak selesai. Sekarang diberi pengajaran palsu, tidak usah bayar perpuluhan. Wong Alkitab jelas-jelas mengajarkan mulai dari zaman Abraham, dari zaman Yakub, kemudian dari zaman Maleaki, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan, Rasul Paulus sendiri mengajarkan. Mereka berkata apa? Oh sekarang Israel tidak lagi membayar perpuluhan. Ada orang-orang yang bertanya kepada saya, Pak, lihat Pak ada video. Ini loh yang ngomong ini pendetanya pendeta A, gelarnya ada 5. MTH, doktor dan lain sebagainya. Upload di TikTok. Lihat, Israel tidak lagi bayar perpuluhan. Saudara saya beritahu.
Bagaimana Israel mau bayar perpuluhan? Wong mereka sendiri dengan Yesus kok tidak percaya, kok suruh bayar perpuluhan. Tidak semua orang Israel itu percaya kepada Yesus. Kalau saudara tanya, agama Kristen di Israel itu berapa persen sih? Sedikit. Terus Israel agamanya apa? Taurat. Agama Israel itu Yudaisme. Agama Israel itu adalah Farisi. Dan ada agama-agama yang lain. Jangankan pengajaran, Tuhan sendiri ditentang oleh Israel. Jadi kalau mereka mencoba menggembor-gemborkan tentang hal tidak usah bayar perpuluhan, maaf, saudara sedang digiring oleh tipu muslihat iblis. Supaya apa? Saudara melakukan pelanggaran dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tapi lihat, ada banyak orang yang setuju. Mereka mencoba mengkotak-katik setiap kata bayar perpuluhan itu, pengembalian perpuluhan dengan kata-kata yang apa dibalik. Nah sekarang Bapak Ibu kita bersama-sama melihat surat Efesus, ini suratnya Rasul Paulus. Efesus pasalnya yang keempat. Tolong ditampilkan surat Efesus pasal yang keempat. Mulai dari ayatnya yang ke-11. Yuk kita perhatikan bersama-sama. Efesus pasal 4 ayat 11. Bapak Ibu perhatikan, saya akan bacakan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang, yuk kita baca bersama-sama ya, 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14 kita perhatikan bersama-sama. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa agen pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Bapak Ibu saya beritahu, Rasul Paulus sudah menuliskan apa yang dituliskan untuk sidang jemaat Efesus, dan Alkitab dinyatakan firman Tuhan adalah kitab nubuat. Jadi sewaktu Rasul Paulus menuliskan ini kurang lebih tahun 39, dia sudah menerima hikmat Allah. Bahwa sangat penting sekali dikatakan Tuhan memberikan rasul, memberikan nabi, penginjil, gembala, pengajar. Ini 5 jabatan. 5 jabatan itu sekali lagi adalah rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Nah dalam gereja Tuhan, sekarang yang paling banyak itu cuma 3. Penginjil, guru atau gembala ini, pengajar, 3. Nabi dan rasul ini belum terlalu banyak. Nah tujuan Tuhan memberikan 5 jabatan ini untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Pembangunan tubuh Kristus itu apa? Gereja. Jadi gereja yang kita miliki ini adalah bangunan tubuh Kristus. Nah sekarang saya mau tanya,
Kalau ada hamba Tuhan mengatakan tidak usah memberi peluang, tidak usah bayar kolekte, saya mau tanya, apakah gereja bisa bertahan? Sama kita hari ini bisa menjadi orang beriman gara-gara siapa? Penginjil-penginjil dari Jerman, penginjil-penginjil dari Belanda, penginjil-penginjil dari Amerika. Terus penginjil-penginjil Jerman, Amerika, Belanda itu datang ke Indonesia pakai apa? Ya tunjangan dari jemaat yang di sana untuk supaya mereka bisa sampai ke tanah Jawa. Pertama-tama mereka tiba di Ambon, mereka nginjil orang-orang Ambon, mereka akhirnya bisa sampai ke Jawa. Berdasarkan apa? Berdasarkan perkataan firman Tuhan tadi untuk pembangunan tubuh Kristus. Sekarang kalau gereja tidak memberi atau menerima perpuluhan dari sidang jemaat, secara otomatis gereja tidak bergerak. Sewaktu gereja tidak bergerak secara otomatis penginjilan pasti mandek. Sewaktu penginjilan mandek maka banyak sekali orang yang rusak, banyak sekali orang-orang yang tidak bisa menerima kebenaran Allah, dan singkatnya banyak orang yang binasa. Nah hamba-hamba Tuhan yang sedang menyerukan tidak usah bayar perpuluhan, saya mau tanya, apakah semua hamba Tuhan itu pasti benar? Kan belum tentu. Harusnya mereka ini punya Alkitab nih loh, baca tuh harusnya malu, harusnya. Nah Bapak Ibu perlu pahami kenapa di dalam gereja kita, GBT Kristus Alpha Omega, yang berpusat di tempatnya Pak Bekti Semarang, beliau dan juga gereja di tempat ini sangat jarang untuk berbicara soal uang. Kenapa? Karena kita percaya, kalau kita belajar dari apa yang Tuhan katakan, waktu hati saudara dan saya tersentuh, saya berani pastikan, keuanganmu pasti berani diberikan untuk Tuhan. Setuju enggak? Pasti. Kita tidak lagi berhitung, kita tidak perlu lagi dipaksa-paksa, ayo bayar perpuluhan, enggak usah. Kenapa? Hatimu yang sudah tersentuh itu pasti akan berbagi untuk pekerjaan Tuhan. Nah bagi kita semua yang tidak memegang perkataan firman, yang pengajarannya mungkin kurang, kena angin pengajaran, langsung, yoto bener kayak gereja kayak urusan bayar perpuluhan, gerejane dhewe salah. Lah kalau mau nyalahkan gereja berarti identik menyalahkan Alkitab. Makanya kalau Bapak Ibu kembali melihat tadi dalam Efesus 4 ayat 14, ayat 13-14, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Jadi Bapak Ibu perlu pahami, ada banyak hamba Tuhan itu mempermainkan firman Tuhan untuk apa? Kepentingan mereka pribadi. Sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu, yang sedang ngebor-ngeborkan, yang sedang melarang tidak usah bayar perpuluhan, saya mau tanya, mereka kira-kira naik sepeda apa naik mobil BMW? Menurut Bapak Ibu naik sepeda apa BMW? Bukan hanya BMW, mereka ada yang punya Maserati. Maserati itu kira-kira 10 miliar. Mereka ada yang naik Porsche, mereka ada yang naik mobil-mobil mewah yang lain. Iya, mereka sudah naiknya kelas seperti itu, ngomong jangan bayar perpuluhan enteng. Tapi sekarang saya mau tanya, mereka bisa beli Maserati, bisa beli Porsche, bisa beli jam apa itu Rolex yang harganya sampai 500 juta, duit dari mana? Jadi Bapak Ibu perlu hati-hati. Makanya dalam peristiwa tadi Tuhan Yesus sewaktu para murid itu mulai bimbang
dengan segala sesuatu yang Tuhan ajarkan. Lukas 24 ayat 27 berkata, lalu ia menjelaskan kepada mereka. Tolong ayatnya tampilkan. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Nah saudara yang hari ini sudah baca Alkitab, kadang-kadang saudara membaca kan tetap tidak mudeng kan? Betul enggak? Itulah sebabnya kita perlu ibadah. Itulah sebabnya kenapa kita perlu bersama-sama dalam gereja mendengar perkataan firman untuk mengungkap detail-detail yang kita sedang tidak tahu. Belum termasuk saya ini kalau sedang tidak khotbah, kemudian saya ngapain? Ya saya dengar firman Tuhan dari Pak Bekti, dari orang-orang yang bisa memberikan pengajaran baik. Dan ada titik tertentu tetap tidak mudeng. Lah sekarang pertanyaannya, kalau kita masih tetap tidak mudeng gimana? Bapak Ibu perhatikan ayat 28 sampai dengan ayat 31. Ya kita serius perhatikan ini. Ayat 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Ayat 29. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan ayat 28 sampai dengan ayat 31, ayat ini mau memberikan pesan begini. Waktu saudara sedang baca Alkitab tidak mudeng. Para murid kan dalam ayat 27 tadi kan sudah dibukakan oleh Tuhan. Tetap tidak mudeng. Yesus di situ pura-pura mau pergi. Tetapi apa yang para murid lakukan? Mereka sangat mendesaknya. Ayat 29. Jadi kalau saudara sedang tidak mudeng dengan Alkitab, jangan kemudian Alkitab ditutup, saudara pergi, jangan. Tapi coba Alkitab tetap dipegang, saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak paham dengan apa yang Tuhan ucapkan di dalam perkataan firman A ini. Aku tidak paham. Tolong aku, desak Tuhan. Beri aku pengertian hikmat, beri aku pemahaman. Dan para murid hari itu berkata apa? Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Kalau Bapak Ibu mau mencermati ayat 29, ayat ini mau menjelaskan kepada kita semua begini. Di akhir zaman, itu adalah masa kegelapan. Hari ini masa kegelapan. Kesulitan-kesulitan besar itu mulai muncul. Orang yang sadar diri bahwa di masa kegelapan yang dikatakan adalah menjelang malam dan matahari hampir terbenam, kita perlu mendesak Tuhan, ngomong, Tuhan, tinggallah bersama-sama kami di dalam keluargaku, kira-kira begitu. Tapi lihat, banyak dari kita, waktu kita baca Alkitab tidak mudeng, Alkitab ditutup. Dan sejak hari itu memutuskan, aku malas baca Alkitab. Sewaktu saudara mulai malas baca Alkitab, apa yang terjadi? Hatimu kembali diombang-ambingkan. Nanti akan kembali muncul pertanyaan-pertanyaan yang sekelumit jiwamu, sekelumit pikiranmu dengan mengatakan apa? Bener apa ora iki? Iki bener apa ora? Iki bener apa ora? Tapi pagi hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu,
Alkitab yang kita miliki adalah kebenaran sejati, dan saya berkata ini absolut. Kok nggak ada amin ya? Absolut. Kenapa kita seringkali kok lemah di dalam iman kita? Kita sedang tidak mempelajari. Makanya saya berulang kali, saya di sini punya Alkitab yang elektronik. Di sini komplit. Tapi kenapa saya kalau khotbah selalu masih pakai ini? Kenapa? Bapak Ibu, saya beritahu suatu hari ini lenyap, pasti lenyap. Nanti kalau Bapak Ibu kepengen ngerti kapan Alkitab itu lenyap, ada film judulnya Book of Eli, Book of Eli, yang main Denzel Washington, buta dia. Denzel Washington ini mempertahankan Alkitab hard copy ini dibawa kemana? Di pikirannya. Karena waktu itu sudah hilang. Dan Denzel Washington itu dalam cerita hampir terus nyaris dibunuh. Kenapa? Untuk menghilangkan bukti kebenaran Allah. Tapi pada akhirnya dia diselamatkan, kemudian dia mencetak Alkitab baru. Dia mulai ceritakan, pada mulanya adalah firman, firman itu datang bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Wah, terus diceritakan, dicatat satu persatu. Jadilah Alkitab. Sama firman Tuhan pagi hari ini sedang menjelaskan kepada kita semuanya, Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Dia mencari para murid yang lemah iman, yang kecewa, yang benci, yang tidak suka dengan orang lain, perkataan-perkataan yang salah. Tuhan membawa dirinya masuk dalam kehidupan orang-orang seperti itu. Untuk apa? Mengingatkan. Sama hari ini saudara yang sedang kehilangan semangat, saudara yang mungkin sedang terombang-ambingkan dengan berbagai macam-macam angin pengajaran. Saya berkata kepada Bapak Ibu, saatnya dalam peringatan hari kebangkitan Tuhan dari antara orang mati, saya mau katakan kepada saudara, semangat. Mau semangat? Yuk kita katakan bersama-sama kata semangat dengan keras. 2, 3, semangat. 2, 3, semangat. Saudara harus semangat. Kenapa? Waktu saudara semangat, Tuhan datang yang kedua kali, Anda bisa terangkat bersama-sama Dia yang datang. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Ketika engkau mengiring Tuhan, maka hatimu kembali berkobar-kobar. Terima kasih. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku, ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu.
yang kudus pulihkanku. Rohmu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Keyboard memainkan dengan lembut. Mari pagi hari ini bersama-sama di hadapan Tuhan, kita membuka hati dan pikiran kita untuk supaya Roh Kudus, Roh Allah yang hidup itu kembali menaungi hati dan pikiranmu. Engkau yang hari-hari ini merasa kehilangan pegangan iman, engkau merasa bahwa hatiku kering, aku tidak bisa merasakan akan kehadiran Tuhan. Bahkan ketika aku beribadah, aku tidak merasakan apapun. Dan firman Tuhan sudah memberikan penjelasan. Engkau perlu untuk bergaul karib, berjalan bersama-sama dengan Tuhan yang hidup. Bukan hanya cuma sekedar seminggu sekali, tetapi engkau perlu melakukan pembacaan perkataan firman Tuhan setiap hari. Seperti halnya para murid ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus sengaja mencari dan menemukan mereka para murid yang tercerai-berai. Dan mereka semua mengalami pembaharuan di dalam Tuhan. Dan kau yang hari ini sedang rindu, ingin kembali merasakan kasih mula-mula bersama Tuhan, kita mau bersama-sama kembali berkata, ku buka hati untuk jamahanmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Katakan, ku buka hati. Dan kau yang sedang ingin mengalami jamahan Tuhan, kau bisa mengangkat hatimu, engkau bisa mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama pagi hari ini fokus. Engkau yang perlu dibasahi hatimu dengan firman, dengan kekuatan ilahi. Jangan malu, angkat tanganmu dan katakan kembali kepada Tuhan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau
ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati. Saudara yang sudah mengangkat tangan, maukah engkau berdiri di tempatmu masing-masing? Izinkan Tuhan pagi hari ini menjamah hati dan pikiranmu. Izinkan Tuhan pagi hari ini menyentuh jiwamu. Yes. Dan kau yang sudah berdiri, maukah engkau maju ke tempat ke depan? Izinkan Tuhan pagi hari ini bekerja. Ku buka hati. Mari maju, jangan malu. Sikarapatara patakara sikanarapatara sakayalamu. Mungkin Kecer bisa membantu. Naharapatara sakayalama. Engkau perlu anugerah, terima hari ini. Anugerah, anugerah pengertian baru dalam nama Yesus. Kuat kuasa Tuhan bekerja mengalir. Hari-hari ini hatimu kering dan kau takut. Tuhan tahu. Sekarang terima Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Kudus yang hidup menjamah, menaungi tubuh, jiwa dan rohmu dalam nama Yesus. Terima, terima dengan kelembutan. Terima di dalam nama Yesus. Kami kemuliaan di dalam nama Yesus. Sakara patara sakara para. Yes, di dalam nama Yesus. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus di dalam nama Yesus. Kami kemuliaan. Jangan takut kata Tuhan. Lepaskan setiap beban. Terima anugerah di dalam nama Yesus. Urapan baru di dalam nama Yesus. Ambil alih. Shikenarapatara syakarasu. Yes. Penuh Roh Kudus. Roh Kudus, terima di dalam nama Yesus. Api kemuliaan dalam nama Yesus. Shikarapatara syakarasu. Nahakarapatara ya. Kau perlu jamaah. Terima Roh Kudus di dalam nama Yesus. Api kemuliaan penuh di dalam nama Yesus. Syakara para syakara patara karasa. Kau ambil alih seluruh hidup. Sekarang terima Roh Kudus yang menaungi penuh dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Api kemuliaan. Menyembah-Mu. Jangan takut dengan hati, karena Tuhan tahu untuk jamaah baik dan Tuhan tahu baik. Jangan terombang-ambing dengan apa yang manusia katakan. Di dalam nama Yesus api kemuliaan. Terima. Di dalam nama Yesus. Sikarapatarasu. Di altar-Mu menyembah. Jangan kecewa. Buka hati. Dipatahkan setiap pintu yang mengganggu hati dan pikiranmu. Di dalam nama Yesus. Darah Yesus memutuskan. Naharata karasu. Yang pakai anak ini menjadi berkat. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Api kemuliaan. Syakara patara syakara su. Di dalam nama Yesus. Terima Roh Kudus di dalam nama Yesus. Menyembah. Haleluya. Buka hati. Tuhan tahu apa yang untuk jamaah. Lekat kuat di dalam lembutkan jiwa. Berserah penuh dalam nama Yesus. Di hadirat dalam batinmu teduh. Teduh. Ambil alih. Sakara patara.
Sikara patara takarasu. Nakira patara sikarasu. Dalam nama Yesus. Ketakutan dan bimbangmu Tuhan tahu. Tuhanmu adalah Yesus. Tuhanmu adalah penyelamatmu. Kuat di dalam Tuhan. Dan jangan dengar apa kata orang di sekelilingmu, tetapi teguh berpegang pada perkataan firman. Sekarang terima dalam nama Yesus. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus menghangatkan jiwamu. Terima Roh Kudus di dalam nama Yesus. Sikara pataras. Ya, kau merasakan dalam nama Yesus penuh urapan baru. Sikara pataras. Terima kasih. Buka Tuhan ada di pihakmu dalam nama Yesus. untuk jamahan berserah Kuat kata Tuhan. Kau adalah orang yang berkata, orang yang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kau ambil Pencerahan batin yang baru dalam nama Yesus. seluruh hidup di altar Tapi Tuhan mengalir dalam hatimu. Kau kering, kau perlu dibasahi dengan api Roh Kudus mengalir dalam hidupmu yang baik. hati untuk jamahanmu berserah Mengalir dalam hati dan pikiranmu pagi hari ini. di Roh hadirat Kudus mengalir di dalam nama Yesus. ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Ku buka hati ya Tuhan untuk jamahanmu berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu di altarmu menyembah di altarmu Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan untuk lawatan-Mu yang ajaib bagi kami. Kami kembali memperoleh kasih mula-mula. Api kemuliaan kembali berkobar dalam hati dan pikiran kami. Dan kami siap untuk memuji, kami siap untuk mempermuliakan nama-Mu. Dan Tuhan, kalau sebentar kami juga akan memberikan yang terbaik dari keuangan yang kami miliki. Biarlah Tuhan apa yang kami tabur untuk gereja-Mu di tempat ini boleh menjadi satu dupa yang harum, menjadi kelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi. Dan kami percaya Tuhan berkat-Mu yang ajaib terus bekerja melimpah atas seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Dan biarlah mereka Tuhan yang mengembalikan korban persepuluhan bagi gereja-Mu, Engkau juga akan kembalikan berkali lipat dari apa yang mereka sudah taburkan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang tidak pernah berhutang, tetapi Engkau Allah yang senantiasa mencukupkan, Allah yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk hidup kami secara pribadi dan untuk keluarga besar kami. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati akan petugas kolektan yang sebentar akan menjalankannya. Tuhan berkati dengan berkat sepenuh, sehingga mereka boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia, berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kami siap memberikan korban yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita pagi hari ini. Dan saya kembali mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih atas kasih dan pertolongan Tuhan yang ajaib. Dan terus di mana Tuhan mengingatkan kepada kami akan berkat
perkataan firman yang boleh kami terima. Kami belajar Tuhan untuk melakukan yang terbaik, dan kami perlu Roh Kudus untuk melakukan hal benar yang Tuhan ajarkan. Amin. Dan biarlah Tuhan memampukan kami semuanya, sehingga kami boleh menjadi sidang jemaat Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami berdoa untuk Ibu Sofi Indriana yang berulang tahun 19 April. Kiranya segala berkat anugerah kasih Bapa di surga turun bekerja. Amin. Kasih karunia yang ajaib menopang hidup dan keluarganya, sehingga keluarga ini Tuhan boleh semakin mengenal kasih Bapa yang di surga. Amin. Mengenal dan mempermuliakan namamu, dan keluarga ini semakin boleh menjadi saluran berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Kami tidak lupa Tuhan berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka satu persatu, bahkan memberikan hikmat pengertian sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang berhasil. Tuhan juga berkati akan setiap usaha pekerjaan jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong, menopang, mengatur akan setiap pekerjaan yang mereka miliki, dan mereka tetap mengutamakan Tuhan meskipun Tuhan usaha itu adalah usaha yang terbaik. Mereka disibukkan dengan pekerjaan tetapi tidak pernah melupakan Tuhan. Sehingga berkat-berkat ilahi senantiasa mengalir. Bahkan penjagaan Tuhan yang ketat, mereka dilindungi, dipagari dengan kesehatan, kekuatan, bahkan dijauhkan dari masalah-masalah, dijauhkan dari problem-problem, bahkan mereka tidak pernah dirugikan karena Tuhan yang memberikan kekuatan atas mereka. Dan pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Poniem yang sakit, Ibu Sum, Ibu Maharsi, Pak Suparwoto, dan kami terus juga mengingat akan Ibu Eti, Ibu Nani, dan juga Bapak Rinus. Kiranya Engkau terus memberikan kekuatan atas mereka semuanya, di mana Tuhan kesehatan mereka diperlukan. Bahkan Tuhan Engkau kembali sempurnakan yang terhilang, sehingga mereka tetap semangat mengikut dan melayani Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk anak kami Erik, kiranya Tuhan menolong pasca operasi. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk anak Mario, secara khusus Tuhan untuk anak Cindy, cucu daripada Ibu Nani, supaya Tuhan kembalikan kesadarannya. Amin. Tuhan tolong di masa-masa kritis, di masa koma, Engkau menjamah, Engkau memulihkan, dan Engkau memberikan tanda ajaib. Dan kami bersama-sama berseru di dalam nama Yesus, bahwa nama di atas segala nama ini mampu memberkati dan memulihkan akan keberadaan anak Cindy. Kami percayakan tim dokter, perawat, bahkan rumah sakit yang menangani. Tuhan, Kau beri hikmat, beri pengertian, sehingga melalui mereka semua Tuhan, Cindy boleh disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih, dan tiba saatnya Tuhan sekarang kami hendak berpisah. Kami juga mengingat akan saudara-saudari kami yang sedang berwisata, sedang melakukan Tuhan mudik, mereka yang keluar kota, mereka yang bepergian. Kiranya pagar kemuliaan Tuhan ada di dalam mereka semuanya. Dijauhkan dari kecelakaan, dijauhkan dari maut. Mereka dijagai oleh Tuhan dengan kekuatan kesehatan yang dari surga, sehingga ketika mereka kembali ke kota Temanggung dan bersiap diri untuk kembali memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan sekarang kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima